Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2125. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dewa yang disusupi dan kesadaran akan mati bersama dengan jiwa lawan, dan lawan akan langsung terluka parah. Ya, itu memang aura Kaisar Mingkong yang tercetak. Kinchan mengangguk, kesadarannya sedikit terus menembus dan kekuatan darah garis keturunan Nona Rona menyebar tanpa hambatan apapun dan ledakan. Itu memasuki sasarannya. Kinchan langsung melihat pohon dewa mencapai langit yang menjulang tinggi di antara dunia yang sunyi dan tersembunyi. Pohon megah ini berdiri di antara langit dan bumi. Sekilas tampak membentuk dunia mandiri yang mengalir dengan cahaya menakutkan, dan juga kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitarnya berubah menjadi alam kuno. Sebuah kekuatan yang menekan keabadian ditransmisikan dari pohon kuno ini menggerakkan tahun-tahun. Apa itu? Tiba-tiba Kinchan terkejut dari gambar yang dikirimkan oleh tanda spasial di depannya. Kinchan melihat sepertinya ada kekuatan unik yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di batang pohon ilahi Wukong. Kekuatan ini membawa napas kehidupan yang tak ada habisnya, seperti lubang hitam memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Menarik, perhatian Kinchan pun seketika tertuju padanya. Sungguh kekuatan hidup yang kaya. Mengapa kekuatan hidup yang begitu kaya lahir? Kata Kinchan. Dia dengan hati-hati melihat pohon ilahi Wukong di depannya. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya dari pohon ilahi Wukong ini bergoyang, menutupi dunia luar angkasa yang unik ini. Setiap cabang dan daun itu seperti serangkaian aturan tertinggi, berubah menjadi jenis struktur aturan yang berbeda. 108 struktur aturan yang berbeda itu saling melengkapi dan terintegrasi sempurna menjadi pohon ilahi Wukong yang sangat sempurna. Pada saat ini itu seperti harta karun di dunia ini yang sangat sempurna. Kinchan pun menjadi terkejut. Seorang kaisar agung yang normal berevolusi menjadi jalan dao tingkat atas, dan tubuhnya akan menjadi tubuh dewa yang dapat diintegrasikan ke dalam aturan alam semesta dan menjadi bagian dari dunia ini. Di saat alam semesta dan laut lahir, maka saya pun lahir, dan di saat alam semesta dan laut hancur, maka saya pun juga hancur. Kaisar Agung itu adalah satu-satunya ranah tempat langit dan bumi hidup berdampingan dengan saya, dan segala sesuatu ada bersama saya. Kekuatan yang dipancarkan oleh pohon ilahi Wukong adalah perpaduan dari 108 aturan ruang angkasa yang tak terlihat yang membentuk alam semesta dan dunia, dan melahirkan pesona tahu baru yang lolos dari permukaan laut kosmik, yaitu akhir dari jalur evolusi dalam Kaisar Dewa. Kaisar Dewa, gumam Kinchan. Dia melihat terlalu banyak dan tubuh fisiknya bahkan merasakan bahwa dia telah memasuki dimensi tinggi. Dia dapat melihat dengan sekilas bahwa pohon ilahi Wukong di depannya sama sekali bukan tingkat kaisar puncak yang legendaris. Akan tetapi itu sangat tinggi kemungkinan itu akan melampaui level kaisar puncak. Pantas saja Nona Rona mengatakan bahwa yang ditinggalkan nenek moyangnya adalah warisan setingkat kaisar dewa. Dia memang benar. Itu hanya warisan tingkat kaisar puncak. Maka Kaisar Mingkong dapat memindahkan pohon ilahi Wukong secara langsung ke dunia kecilnya atau mengambilnya dengan cara tertentu. Itu pasti tidak akan tetap ada di dunia kecilnya. Alam 10.000 dewa, gumam Kinchan. Dia terkejut sambil terus menatap pohon suci itu. Aturan jalan besar mengalir dengan sempurna, menyatu satu sama lain dan terkoordinasi sempurna dengan pergerakan dunia yang dibentuk oleh pohon ilahi Wukong yang secara alami membuat kagum Kinchan. Secara khusus, Kinchan telah mengintegrasikan asal mula alam semesta asli, dan dia memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja dunia.
Namun setelah melihat kemunculan pohon ilahi Wukong, pikiran Qin bergemuruh seolah-olah Qin melihat kelahiran sebuah merek dunia baru luar biasa. Bentuk ini di permukaan 108 aturan jalan ini semuanya adalah bagian dari aturan ruang. Akan tetapi kenyataannya mereka terintegrasi dengan berbagai cara menjalankan aturan tersebut. Dalam keterkejutan ini, Qin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada yang tertinggi. Ada pemahaman dan pemahaman baru tentang cara kerja aturan. Banyak pemikiran ketika menyerap kristal kaisar itu langsung terpecahkan pada saat ini. Waktu menit demi menit terus berlalu dan dalam sekejap mata 3 hari pun telah berlalu. Terlihat Saroye menguap di samping. Awalnya Saroye masih berdiri di sini dengan penuh minat, akan tetapi dia sekarang sangat bosan. Yang mulia, Anda masih mengamati tubuh Dewa Nona Rona. Hal baik apa yang membuat tuanku begitu terpesona? Kata Saroye, dia bingung. Seberapakah kuatkah tuannya sekarang? Buah pemikiran, mungkin itu bernilai miliaran kalkulasi dalam warisan normal Anda. Anda sudah bisa melihat semuanya secara sekilas. Akan tetapi kali ini Qin harus mengamatinya selama 3 hari tanpa bergerak. Apakah Nona Rona ini sangat cantik? Sementara di depan nampak kepala Nona Rona dipenuhi dengan keringat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dadanya naik turun dan seluruh wajahnya tampak ngeri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan penyelidikan jangka panjang oleh pikiran spiritual Qin. Jika dia tidak menerobos ke ranah Kaisar Agung belum lama ini, dan jika dia masih memiliki tingkat kultivasi sebelumnya, dia pasti sudah lama meninggoy. Namun meski dalam keadaan yang sangat menyakitkan seperti itu, Nona Rona nampak tetap bertahan. Ledakan. Akhirnya setelah 2 hari, jejak spasial di benak Nona Rona tidak tahan lagi dan itu benar-benar runtuh. Dan saat itulah Qin membuang muka dan segera keheranan luar biasa di matanya. Oh, begitu. Ini adalah perubahan jalan yang sebenarnya. Ini adalah evolusi aturan yang sebenarnya. Mata Qin bersemangat. Aturan segala sesuatu tidak statis. Bahkan 5 elemen paling sederhana pun saling kuat dan menahan satu sama lain. Dan inilah alasan mengapa pohon ilahi Wukong dapat mengembangkan perubahan tanpa akhir. Hati Qin menjadi gelisah meskipun Qin dia hanya bisa mengamati jejak pesona pohon ilahi Wukong melalui tanda luar angkasa. Jejak pesona ini, namun itu memberi banyak wawasan kepada Qin. Selain itu dari benak Nona Rona, Qin juga mengetahui beberapa informasi tentang meninggoynya Kaisar Mingkong waktu itu. Ternyata ini adalah kekuatan yang diturunkan melalui garis keturunan Kaisar Mingkong yang tetap menjadi ciri ruang itu. Kaisar Mingkong dia sebenarnya dijebak oleh seseorang saat itu, dan apakah dia pembunuhnya? Qin mengangkat kepalanya dan melihat melalui kehampaan ke bagian terdalam kota Nanyuan. Menarik, kata Qin, dia mencibir. Saya pikir ada yang salah dengan yang itu sebelumnya, tapi benar saja dia sebelumnya hanya berakting. Sayangnya dia tidak tahu bahwa aura di tubuhnya benar-benar telah saya lihat, kata Qin. Matanya berkedip-kedip. Jadi jika master kedua dari organisasi Naga Hitam, Sage Agung Siu, benar-benar akan mengambil tindakan terhadap saya kali ini, lalu siapa yang akan terlibat di dalamnya? Kata Qin. Dia mencibir di sudut mulutnya. Saat ini di sisi berlawanan setelah kesadaran Qin ditarik kembali, Nona Rona menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah. Saroye, bawa dia turun untuk beristirahat dulu dan biarkan jiwanya pulih, kata Qin. Dia melihatnya dan segera berkata, kekuatan kesadaran Qin sangat kuat dan dengan kekuatan Nona Rona saat ini tidak mungkin untuk menahannya sama sekali. Yah, baik tuan, kata Saroye. Dia buru-buru menggunakan kekuatan sucinya untuk mendukung Nona Rona dan kembali ke guanya. Kemudian dia mulai menggunakan kekuatan magisnya untuk membentuk formasi di sekitar Nona Rona untuk memberi makan jiwanya. Nona Rona baru saja kehabisan tenaga sekarang dan akan segera dapat memberi makan jiwanya kembali. Akan tetapi wajah Saroye sangat menjadi hijau.
Sial, aku benar-benar menyembuhkan luka seorang gadis kecil ini. Oh, itu saja. Tapi aku harus selalu mendengarkan perintah tuanku. Di saat Saroye mengalami depresi, dia juga bekerja keras. Sementara Qin Chen dia kembali ke aula utamanya. Aturannya tidak statis, tapi terus berkembang. Namun jika aturan jalan antar atribut berbeda atau berubah, dapatkah aturan dunia bawah dan dunia kosmik diubah? Qin Chen mengeluarkan banyak kristal kaisar dan terus melahapnya. Pada saat yang sama Qin Chen mengangkat tangannya dan aturan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dia terus mencobanya di telapak tangannya di sekujur tubuhnya. Kekuatan Kaisar Agung dilepaskan satu demi satu secara bertahap menstimulasi dan berevolusi, meraih setiap aura yang muncul dan mencoba lagi dan lagi. Meski setiap usahanya gagal, Qin Chen juga belajar dari pengalamannya. Semakin dekat maka itu akan sangat dekat dengan kesuksesan setiap saat akhirnya ledakan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan ilahi di depannya seketika berubah dan napas laut mati yang menakutkan seketika memenuhi udara. Namun selama proses penyebaran, napas laut mati yang mematikan ini itu perlahan berubah. Pertama menjadi partikel terkecil, lalu berubah menjadi jalan biasa di dunia, kemudian secara bertahap menjadi sungai kecil, sebelum akhirnya seluruh lautan berubah membentuk sungai gelap yang luas. Sungai gelap ini sangat besar, akan tetapi telah sepenuhnya berubah menjadi sungai besar dengan niat membunuh yang mirip dengan sungai Raja Surgawi Utara. Tidak ada jejak energi dunia bawah yang datang dari sana sama sekali. Yah, akhirnya selesai, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat. Sebelumnya Qin Chen tidak pernah berani menggunakan kekuatan dunia bawah di dunia kosmik ini karena takut akan dikenali. Lagi pula setelah kematian senior Kaisar Dewa Nisa yang dia ubah itu telah terkontaminasi oleh energi kematian dunia bawah. Setelah digunakan, maka itu orang di sini akan menyadari bahwa itu berasal dari dunia bawah dan itu pasti akan menarik perhatian salah satu makhluk paling menakutkan di seluruh lautan alam semesta. Akan tetapi sekarang setelah Qin Chen menyadari pohon ilahi Wukong, Qin Chen segera mengembangkan niat membunuh di laut mati menjadi niat membunuh di laut kosmik. Ada transisi sempurna antara keduanya dan tidak ada petunjuk sama sekali. Namun sayangnya, alasan kenapa Qin Chen bisa mengubah kekuatan laut kosmik adalah karena senior Kaisar Dewa Nisa pada awalnya. Dia adalah seorang pria dari dunia kosmik yang jatuh di dunia bawah. Tidak mudah untuk sepenuhnya mengubah kekuatan dunia bawah ke dalam kekuatan dunia kosmik. Qin Chen merasakan sungai hitam yang menakutkan dari niat membunuh di sekelilingnya dan tidak bisa menahan napas. Ini berkali-kali lebih kuat daripada Kaisar Puncak. Ini juga merupakan salah satu trik terkuat Qin Chen saat ini. Sungai hitam, apapun dengan niat membunuh itu dapat memusnahkan praktisi di ranah tingkat Kaisar Puncak biasa. Dan sungai hitam niat membunuh pada Qin Chen sekarang itu hampir tidak ada habisnya. Jalanku seharusnya benar. Jika suatu hari aku bisa sepenuhnya mengubah semua kekuatan aturan di tubuhku dengan bebas, mungkin itu adalah hari di mana aku akan melangkah menjadi seorang kaisar dewa, kata Qin Chen. Dia berkata dalam hati. Namun terlalu sulit untuk mencapai hal ini. Saat ini saya tidak dapat melakukannya sama sekali, kecuali saya mendapatkan pohon suci Wukong dan sepenuhnya memahami misterinya. Akan tetapi menurut pesan yang ditinggalkan Kaisar Mingkong, pohon ilahi Wukong masih berada di reruntuhan 10.000 dewa. Ya, sepertinya saya harus pergi ke reruntuhan 10.000 dewa secara langsung di masa depan, kata Qin Chen dalam hati. Namun untuk sekarang, jangan terlalu banyak berpikir dan terus serap kristal kaisar ini, kata Qin Chen. Dia duduk bersila lagi dan dengan cepat menyerap kristal kaisar. Seketika sejumlah besar kekuatan hukum jalan disempurnakan oleh Qin Chen itu berubah menjadi sungai hitam besar, melonjak dan bertahan di sekitarnya. Waktu pun berlalu hari demi hari. Saat ini di cabang gedung Tianwei di kota Nanyuan terlihat sang pemimpin menara Tianwei, Yu Xin, sedang berlatih dengan mata tertutup. Namun tiba-tiba berdengung, sebuah aura dingin yang tak terlihat turun dan langsung menyelimuti aula utama tempat Yu Xin berada.
Seketika Yuxin pun terkejut di saat dia membuka matanya. Dia melihat sosok yang menjulang tinggi menatapnya dengan acuh tak acuh. Ledakan. Di saat tatapan sosok ini muncul, seluruh tubuh Yuxin langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung.